Hai, bertemu lagi bersama saya, Panemade Agus Aditya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih luar biasa kan? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bullying. Nah, ada yang tahu apa itu bullying? Nah, jadi bullying atau penindasan merupakan tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengintimidasi orang lain. Nah, ada macam-macam bentuk bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Bullying secara verbal merupakan bullying yang terjadi ketika pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata seperti celaan, fitnah, mengejek, dan gosip. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying secara fisik merupakan bullying yang dilakukan secara kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya seperti memukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Yang ketiga, bullying secara relasional atau hubungan pertemanan. Bullying secara relasional atau hubungan pertemanan biasanya melibatkan banyak pelaku. Bullying ini biasanya cenderung untuk melakukan pelecehan harga diri seperti pengucilan, penghindaran, sampai memusuhi temannya. Yang keempat, bullying secara elektronik atau cyberbullying. Bullying secara elektronik atau cyberbullying merupakan intimidasi atau pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal, secara terus-menerus yang dilakukan di dunia maya. Nah, contohnya seperti kata-kata kasar atau gambar yang tidak senonoh yang dikirimkan melalui media elektronik seperti WA, Facebook, dan media elektronik lainnya. Penyebab perilaku bullying. Nah, apa saja sih penyebab dari tindakan perilaku bullying? Yang pertama, kurangnya perhatian. Nah, kurangnya perhatian orang tua pada anak membuat anak menjadi suka mencari perhatian di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, ingin berkuasa. Nah, biasanya anak yang suka melakukan tindakan bullying cenderung biasanya menunjukkan kekuasaan atau kekuatan demi mendapatkan pengakuan dari sekitar dengan menindas yang lemah. Yang ketiga, pola asuh dalam keluarga. Orang tua atau keluarga merupakan faktor utama permasalahan yang terjadi pada anak. Nah, karena keluarga merupakan pendidik pertama dan yang utama. Pola asuh orang tua yang salah akan membuat anak menjadi depresi, sehingga anak tersebut akan melampiaskan kepada teman-teman yang lebih lemah. Yang keempat, ekspos kekerasan dari media. Tindakan kekerasan juga banyak ditemukan di media, seperti adegan dalam sinetron, dalam game, atau melalui media sosial. Nah, pada dasarnya, anak-anak yang masih dalam tahap belajar dan memiliki rasa penasaran yang tinggi akan menirukan hal-hal yang mereka lihat tanpa menyaringnya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tentang bullying agar kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kelima, pernah menjadi korban kekerasan. Biasanya, orang yang pernah menjadi korban kekerasan
memiliki keinginan untuk membalas apa yang sudah didapatkannya. Nah, karena anak tersebut tidak bisa membalas kepada orang yang membulinya, sehingga anak tersebut melampiaskan kepada anak yang lebih lemah daripada dirinya. Yang keenam, riwayat berkelahi. Biasanya anak yang tinggal di lingkungan yang menyimpang atau lingkungan yang sering berkelahi, maka dia akan lebih mudah meniru perilaku lingkungan tersebut dan tidak merasa bersalah saat melakukan hal yang sama. Yang ketujuh, faktor pubertas dan krisis identitas. Nah, faktor pubertas atau krisis identitas merupakan faktor utama yang terjadi di kalangan remaja. Biasanya pada masa remaja ini merupakan tahapan mencari identitas, jati diri, dan eksistensi. Biasanya para remaja hobi membentuk geng atau kelompok-kelompok dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, yang selanjutnya, apa sih dampak terhadap korban bullying? Nah, dampak bagi korban bullying. Yang pertama, mengalami masalah mental. Nah, biasanya anak yang menjadi korban bully sering mengalami masalah mental seperti rasa takut, cemas, gelisah, sulit tidur, hingga menimbulkan depresi yang berkepanjangan. Yang kedua, prestasi menurun. Anak yang menjadi korban bullying biasanya akan tertekan dan tidak konsentrasi dalam belajar, sehingga mengganggu prestasi dalam belajarnya. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik. Anak yang menjadi korban bullying biasanya mengalami gangguan fisik seperti sakit kepala, otot merasa tegang, sakit perut, dan gangguan fisik yang lainnya. Yang keempat, melakukan kekerasan pada orang lain. Nah, karena anak yang menjadi korban bullying biasanya akan tertekan dan akan melampiaskan dan melakukan kekerasan kepada orang lain yang lebih lemah. Nah, itu merupakan dampak terhadap korban bullying. Nah, dampak bullying terhadap korbannya. Yang kedua, dampak bagi anak yang membuli. Nah, tidak hanya saja korbannya saja yang terkena dampaknya, tetapi juga anak yang membuli pun akan terkena dampaknya. Yang pertama, berperilaku kasar atau abusif. Yang kedua, melakukan kriminalitas. Nah, ini sudah pasti orang yang membuli akan melakukan kriminalitas. Yang ketiga, terlibat dalam vandalisme. Nah, apa sih vandalisme? Nah, vandalisme merupakan tingkah laku yang melanggar norma-norma. Yang keempat, menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Nah, yang kelima, terlibat dalam pergaulan bebas. Nah, itu merupakan dampak negatif bagi anak yang membuli. Yang selanjutnya, dampak bagi anak yang menyaksikan bullying. Nah, tidak hanya saja anak yang terkena bully, anak yang dibully dan anak yang melakukan bully saja yang terkena dampaknya, tetapi anak yang menyaksikan bullying pun akan terkena dampaknya. Nah, yang pertama, dampak bagi anak yang menyaksikan bullying. Yang pertama, merasa tidak aman berada di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, mengalami berbagai masalah mental seperti depresi dan kegelisahan. Yang ketiga, menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol. Nah, yang selanjutnya, dampak bagi sekolah yang terkena isu bully. Nah, apa saja sih dampak bagi sekolah yang terkena isu bully? Nah, yang pertama, terciptanya rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Yang kedua,
inefektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut. Nah, jadi itu merupakan dampak-dampak bagi tindakan bullying, bagi korbannya, bagi anak yang membuli, bagi anak yang melakukan tindakan bully, dan bagi sekolah yang terkena isu bullying. Nah, yang selanjutnya, tips agar terhindar dari tindakan bullying. Apa saja sih tips-tips agar kalian bisa terhindar dari tindakan bullying? Yang pertama, tunjukkan prestasi. Nah, yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasi di sekolah. Nah, nantinya lama-kelamaan si pembuli akan mundur dengan sendirinya karena merasa korban yang dibuli tidak terkalahkan. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Nah, sudah pasti kan orang yang membuli atau orang yang dibuli pasti akan sedikit mempunyai teman dan dia akan menyendiri. Nah, cara mencegah bully salah satunya dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, tetapi perlu diingat, pastikan bahwa pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, biasanya pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Nah, untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pembuli. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Biasanya, jika kita merasa tertindas, pasti kita akan emosi. Nah, akhirnya banyak korban bully yang melakukan perlawanan. Tapi kalian juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin menindas kita jika kita melakukan perlawanan. Nah, cara mencegah bullying biasanya dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu sendiri, sikapi positif semua perundungan tersebut. Nah, jadikan bulian sebagai penyemangat agar kalian bisa meraih sukses. Yang keenam, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Nah, cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut di depan pelaku. Jika kalian terus berkonsisten, maka lama-kelamaan pelaku bullying akan mundur. Yang selanjutnya, laporkan kepada pihak yang berwenang. Perundungan merupakan masalah yang cukup serius. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan, kalian bisa melaporkan tindakan perundungan atau bulian ini kepada pihak yang berwenang. Nah, dari pembahasan kita mengenai bullying tadi, jadi kalian sudah mengetahui jenis-jenis dari tindakan bullying, dampak-dampaknya, dan tips agar kalian bisa terhindar dari tindakan bullying. Nah, semoga dengan kalian mengetahui tindakan bullying, kalian mampu terhindar dan tidak melakukan tindakan bullying. Nah, sekian dari pembahasan kita hari ini mengenai tindakan bullying. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.